Halo guys, di video kali ini kita ngebahas tentang ada kelemahan atau jeleknya kalau kita beli Canva dari para seller ya di Shopee atau Tokopedia atau marketplace manapun teman-teman. By the way, sekedar info bahwa Canva memang ada yang versi gratis, ada yang versi pro atau berbayar teman-teman. Nah, ngomong-ngomong supaya kita bisa pakai Canva teman-teman yang berbayar, maka kita pengen cari yang murah dong, dan kalian you know lah ya, pasti ada di Telegram dan lain-lain termasuk marketplace. Kalian bisa search di sana. Yes, ini sekedar sharing atau review. Jadi saya coba beli dan memang pakai teman-teman. Pertama kita login, sekedar info bahwa di Canva itu pertama kita punya yang namanya tim atau satu grup namanya personal, dan kita akan melihat di sini sebuah tanda ya crown bahwa kita ini masih belum versi pro teman-teman, dan anggotanya hanya satu, yaitu kita sendiri. Ya, kita harus upgrade ya tentu supaya bisa akses full teman-teman. Nah, yang mau saya bahas kali ini teman-teman, ketika kita ini tanda bahwa ini harus diakses pakai akun premium atau pro. Ketika kita beli teman-teman, maka dari para seller yang ada di Shopee itu biasanya minta ke kita ya antara satu email kita ya, email kita terserah nanti emailnya apa, atau opsi kedua yang ditawarkan itu adalah emailnya dari mereka ya, karena itu hanya sekedar pendaftaran aja. Nah, kalau email kita nggak apa-apa juga ya, mereka akan jual dengan harga yang sama lah seperti yang sudah dibanderol di marketplace Shopee, Tokopedia dan seterusnya. Nah, kalian mau beli dong, kalian filter dong mana yang termurah, mana yang paling cocok lah buat kalian, paling ramah, whatever gitu ya. Oke. Nah, setelah itu akun kalian itu nanti ditambahkan mereka ke sebuah grup. Berarti nanti grupnya ini atau timnya ini bukan ini lagi, sehingga nanti kalian bisa pilih di sini jadi ada tim lain gitu. Ya, akunnya tetap ini, akun kita ini teman-teman. Ya, nanti pertama login kita akan terlihat di sini. Nah, jadi kalian itu adanya di tim. Satu tim itu nanti terserah mereka labelnya di sini apa, ya bisa apa aja lah labelnya dari mereka. Satu tim itu tergantung mereka, tergantung seller yang ada di Shopee, Tokopedia atau dimanapun itu. Bisa misalnya 100 orang, bisa misalnya 200 orang, 300 orang. Ya, pokoknya nanti mereka yang tambah-tambahin lah di situ ya, teman-teman. Nah, oke, setelah itu nanti dikirim link sama mereka. Ya, di Shopee kita itu waktu kita chat. Nah, masuk dan akhirnya kita masuk ke akun kita. Menjadi ada grup baru teman-teman di sini. Nah, yang saya mau bilang teman-teman, ada kelemahannya itu contohnya gini. Saya udah beli, ini kelemahannya atau kekurangan atau kejelekannya lah ya barangkali. Setelah kita nanti masuk ke grup, misalnya waktu itu saya masuk ke grup V21 di sini ya, dari salah satu seller. Habis itu jumlah orangnya ini ada 300-an nih. Nah, pertandanya nanti yang versi premium ini jadi nggak ada gitu tandanya. Nah, ini personal, saya pindah ke V21 waktu itu ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, setelah versi ini kita udah di tandanya udah di tim yang premium atau yang pro gitu tandanya teman-teman. Artinya ini itu sebetulnya sudah menjadi abu-abu, sudah tidak lagi begini. Nah, jadi kita sudah dapat pro. Nah, cuman kelemahannya ini atau kekurangannya kenapa saya buat video ini. Jadi nanti dari si sellernya aku nggak tahu gimana, karena biasanya mereka seller-seller yang ada itu bilangnya aturan Canva atau apapun lah. Bisa saja itu betul teman-teman ya. Saya cuma membahas saja, tidak pro mana, tidak menyerang atau menyalahkan seller, itu urusan mereka lah. Nah, ini nanti saya kalau nggak salah V21 ini akhirnya setelah berapa hari akhirnya jadi gini, jadi premium lagi. Artinya ketika kita berada di tim ini kita nggak bisa memakai atau menggunakan elemen-elemen yang versi pro. Akhirnya si sellernya bertanggung jawab biasanya. Kalau dia bilang lifetime berlakunya ketika kita beli, oke lah. Nanti dia akan pindahkan lagi kita ke grup. Nah, ini akhirnya kalau kita pindah grup lagi, waktu itu saya pindah ke U23 nih, pindahlah ke sini, ya kan? Akhirnya di sini orangnya bertambah karena pasti ada yang komplain. Jadi sebetulnya user yang ada di V21 ini itu adalah sebanyak 312 di sini kan teman-teman. Nah, itu akhirnya komplain yang 312 ini. Gitu, komplain artinya kok nggak bisa diakses, kok versi pro-nya udah nggak bisa diakses. Akhirnya mengajukan ke sellernya, akhirnya di-invite ulang dengan cara mengklik link tadi. Menjadi ada 300 orang ke dalam grup U21, U23 ini. Ya kan? Nah, sisanya udah berarti dia tidak tahu info yang terjadi, perkembangan yang terjadi. Dia pikir sih masih oke-oke aja, karena mungkin dia tidak pakai Canva Pro-nya lagi. Atau mungkin nanti kapan waktu baru dia pakai lagi. Artinya lagi belum dia pakai. Nah, yang jadi masalah setelah berapa hari, nggak nyampe 2 hari kalau nggak salah, U23 ini, tim U23 ini ya,
itu bermasalah lagi dari sononya, dari si sellernya lah, atau dari sistemnya. Intinya kita nggak tahu, kita kan sebagai user biasa doang. Nah akhirnya ini muncul lagi, jadi versi-versi elemen-elemen versi pro-nya nggak bisa saya pakai di U23 ini. Ya, by the way, sekedar info, ini itu adanya tim ini teman-teman, yang di drop down ini tadi itu adanya tetap di akun yang sama. Ya, di satu akun ada beberapa tim, kira-kira gitu. Nah, akhirnya saya di-invite lagi atau diminta lagi untuk masuk ke T86. Perhatikan, ada penurunan ya. Dari awalnya V21 versi Pro 312 orang, ya, 312 orang, menjadi menurun ke 300 orang. Berarti ada sekitar nggak berapa itu? Nggak nyampe 10 orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian sekarang diarahkan lagi ke T86 menjadi 225 orang. Ada sekitar 70 orang lebih yang tidak tahu gitu. Atau udah kesal mungkin ya. Pindah-pindah melulu dan seterusnya. Karena ada kelemahannya teman-teman. Lihat, sekarang kalau saya sudah pindah lagi ke T86 which is di sini ada 225 orang termasuk saya. Nah, itu pindah lagi ceritanya dan akhirnya versi premiumnya sudah bisa dipakai, versi pro-nya. Gitu. Jadi semua yang ada elemen nanti ketika kita create project itu menjadi semua yang versi pro-nya itu bisa kita pakai. Ya, yang ada crown-nya tadi itu semua elemen-elemen yang ada crown-nya kita bisa pakai teman-teman. Nah, cuman gini kelemahannya. Nah, desain kita kan ini historicalnya gitu ya, dari personal upgrade jadi ke sini ke V21 gitu, grupnya, kemudian upgrade lagi ke sini, pindah grup, pindah tim gitu. Nah, yang jadi masalah desain kita itu lengket atau nempel di grup itu teman-teman. Iya, nempel di situ dia. Nah, jadi masalahnya adalah ketika kita mau ngedit lagi di desain kita yang lama pada tim yang ini, misalnya tim V21, ketika kita mau ngedit lagi desain kita yang ada di sini, di project kita ini, nanti kalian bisa buka di sini, project kalian udah ada berapa. Bayangkan kalau nanti di sini sudah berapa project kalian, misalnya udah ada 50, 100, dan seterusnya. Nah, itu mau edit lagi gimana? Nah, itu yang jadi masalah teman-teman. Makanya repotlah kita terpaksa pindah-pindah lagi. Itu kelemahan atau kejelekannya. Kalau masalah pindah dari tim satu ke tim satunya sih nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah desainnya nggak bisa diangkat dari tim yang ini ke tim berikutnya. Yang pindah lagi itu nggak bisa. Nah, ada caranya, tapi itu pun satu-satu. Dan itu bukan di move begitu teman-teman, bukan. Tapi kita kayak akses ke desain kita di tim yang sini dengan akun kita yang udah pro, akses ke sini gitu loh. Nanti baru di sini kita clone, jatuhnya gitu, di clone atau di duplicate, tanda plus gitu. Jatuhnya begitu. Dan itu yang jeleknya adalah itu dikerjakan satu-satu. Bayangkan kalau kalian punya desain 15, 20, 50, bahkan 100. Kalau kalian agency misalnya udah 300 desain dan seterusnya. Karena kenapa sampai 300 desain? Misalnya kalian aktif create design tiap hari bisa 10, 15 karena kalian agency. Nah, begitu pindah. Nah, ada kelemahannya. Oleh karenanya, jika kalian sudah sebagai agensi atau sudah lebih punya uang, maka memang advice saya yang terbaik adalah belilah secara resmi dari Canva langsung, teman-teman. Ya, inilah kejelekan kalau kita beli yang ya ada harga, ada rupa ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya desain itu sudah kita pindahkan, nah berikutnya yang jadi masalah, bukti juga sebagai bukti bahwa bisa dihapus, kita pindah ke sini. Jadi setelah kita lihat contoh ya, saya klik misalnya bagian account personal. Nah, ini caranya gini. Anggaplah personal ini menjadi desain kita yang saya mau pindahkan desain saya yang ada di sini gitu, di project ini. Nah, sayangnya ketika kita delete tim ini teman-teman, dari caranya di sini, tekan ini account setting, kemudian kita akan masuk ke sini, kemudian ini dalam simulasi contoh aja ya, namanya anggaplah personal ya. Bisa jadi ini timnya T86 dan seterusnya, tergantung nama tim yang dibuat dari seller Shopee. Habis itu kita tekan scroll ke bawah teman-teman, di sini kalian klik manage team ya. Kalian klik manage team ini, kemudian kita diarahkan ke sini. Nah, di sini teman-teman, kita kalau mau delete, contoh dalam kasus ini kan yang kita eksekusi sekarang adalah personal ini ya. Anggaplah ini akun yang sudah menjadi premium. Which is tadi ada sebetulnya ini tuh awalnya udah versi pro jadi premium. Sudah versi pro tapi akhirnya jadi tidak pro. Yang ini juga sudah versi pro akhirnya jadi tidak pro. Nah, ini kelemahan dari seller kan. Aku nggak tahu seller-seller yang ada di Shopee, kalau mau komentar di video saya ini monggo juga. Aku nggak tahu karena tiap seller mungkin keahliannya atau skillnya atau triknya atau apapun namanya mereka beda-beda. Nah, kemudian saya sekarang berada di sini T86
Ya teman-teman, di sini kami ada 255 orang. Nah ini pun nanti kalau sudah ada desain saya di sini, misalnya 15 sampai 20 sampai 100 dan seterusnya, ketika ada lagi nanti pindah lagi grup, misalnya jadi misalnya jadi G7 misalnya, ya kan, atau G20 namanya misalnya, akhirnya begitu juga. Jadi ini akan terus pindah. Nah yang jadi masalah desain tadi ini, gitu loh. Nah kalau kita mau delete, ada beberapa software yang gitu ya, kita delete nama foldernya atau nama timnya, desainnya, maka pindah ke akun personal kita itu atau ke akun kita itu sendiri. Masalahnya tidak begitu di Canva. Contoh ya, kita tekan sekarang tombol delete ini, maka yang muncul adalah begini. Tuh, di sini perhatikan, ketika kita mau ngedelete, nanti kita akan input di sini nama timnya. Jadi kata personal ini saya harus ketik di sini teman-teman. Nah di sini saya harus ketik ini personal, gitu. Baru nanti harus sama hurufnya. Nah, baru saya delete. Waktu saya delete, maka yang terjadi adalah secara otomatis dia setelah 14 hari baru benar-benar terhapus. Kalau enggak, dia masih bisa kita undo dalam 14 hari. Nah, yang jadi masalah di sini teman-teman. Nih, perhatikan. You will also delete all design. Jadi semua desain kita dalam tim personal tadi, bayangkan kalau ini kita beli dari Shopee dan lain-lain itu ya, seller itu, maka desain kita akan kehapus. Brand kit itu untuk yang ngupload logo atau font, itu semua akan dihapus di dalam tim itu. Maka bayangkan tadi kalau desain kita ada berapa? Ya 15, 10, 20, 40, 100 dan seterusnya. Maka itu semua akan sesuai statement ini akan dihapus. Nah itu yang jadi masalah teman-teman. Jadi itulah kelemahan atau kekurangan kalau kita beli akun Canva Pro dari teman-teman, dari marketplace lah, dari website pribadi personal, pokoknya yang harganya murah meriah, mantap, mencret. Ya, oke. Ya, sekedar untuk bisa pakai ya sudahlah, worth it lah ya. Kalian bayar harga dengan katakanlah di sana banyak di bawah 100.000 ya. Jauh banget di bawah 100.000 pun banyak yang jual itu. Tapi ya kita udah bisa berkarya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 desain pro dan seterusnya. Habis itu ya yang terjadi kayak yang kita bahas barusan, harus pindah. Ya worth it atau enggak? Silakan komentar teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video pembahasan tentang Canva berikutnya teman-teman. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, dan share. Thank you buat kita semuanya. Sampai jumpa lagi and bye-bye.